Yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. Strategi marketing ayam geprek. Ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan dalam proses persiapan untuk marketingnya. Yang pertama, kita harus tentukan target marketnya siapa. Itu ke pecinta pedas atau ke yang suka coba-coba. Kalau coba-coba berarti fokusnya adalah kayaknya enak nih. Atau kalau pencinta pedas berarti fokusnya adalah seberapa pedes sih, itu pembuktian biasanya. Jadi kita harus tentukan kita mau main di mana nih, marketnya yang paling utama di mana. Karena ketika marketnya nggak jelas, nanti program penjualannya nggak akan fokus ke target market potensial. Kemudian yang kedua adalah harga harus kompetitif. Kompetitif ini tidak harus murah ya. Kompetitif ini bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah, tapi fokusnya berbeda. Kalau lebih mahal, fokusnya adalah lebih cepat, lebih enak. Ini pada umumnya orang yang mau bayar lebih mahal. Mereka butuh cepatnya karena nggak mau nunggu lama, karena mereka ada acara, atau karena mereka pas datang ke tempat kita itu orangnya lagi lapar, jadi pengennya cepat, lebih mahal dikit nggak apa-apa. Mungkin dia setelah mempertimbangkan beberapa tempat lain yang dia punya pengalaman buruk di sana, nunggu sampai setengah jam, 1 jam, nggak ada konfirmasi, jadi akhirnya putuskan ke tempat kita. Nah, kesempatan seperti itu jangan disia-siakan. Jadi meskipun kita lebih mahal sedikit dalam hal yang wajar ya mahalnya ya, supaya harganya tetap kompetitif, kita jadi pilihan mereka. Dan lebih enak tentulah kalau lebih mahal sedikit berarti biasanya kita pakai garam kualitas nomor 2, kita pakai garam kualitas nomor 1. Jaraknya nggak terlalu jauh, tapi kita cita rasanya jauh lebih enak. Kemudian lebih murah. Nah, yang unik nih, kalau kita harga kompetitif, kita turunin harga sedikit aja, pokoknya kelihatan lebih murah. Entah itu Rp1.000, Rp2.000, pokoknya terlihat murah. Dan triknya adalah membuat kelihatan lebih banyak. Entah itu nanti dari proses gepreknya atau proses ayam mentahnya sebelum digeprek jadi kelihatan besar, atau proses kasih tepungnya itu membuat kelihatan banyak. Jadi terlihat lebar, terlihat luas, atau ayamnya terlihat besar. Padahal sebenarnya kalau ditimbang ya sama aja. Ini strateginya seperti itu. Jadi kalau orang yang pengen murah, biasanya mereka pengen dapat banyak. Nah, kita pakai trik kelihatan banyak. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita kasih pertunjukan. Jadi kalau ayam geprek itu saya rasa kalau cuma langsung makan itu kurang menarik dan efek viralnya itu kurang. Jadi supaya efek viralnya itu dapat dan melekat ke benak calon konsumen kita, kita lebih baik mempertunjukkan dua proses penting dalam bisnis ayam geprek kita. Yang pertama adalah proses gepreknya, itu harus pakai cobek dan ulekan yang unik kalau menurut saya, supaya orang tuh mengenali kita, mengenali bisnis ayam geprek kita. Jadi ketika bisnis ayam geprek kita, oh pakai ulekannya gambar naga atau bentuk naga misalnya, atau cobeknya dari batu kali, dan itu kita ceritain setiap kali orang datang ke situ misalnya, kita jelasin. Atau kalau sudah terlalu rame nggak sempat cerita, kasih tulisan, oh ini batu kalinya dari Gunung Merapi misalnya, seperti itu akan jadi word of mouth-nya, diceritain dari orang ke orang meskipun kita nggak nyuruh cerita. Jadi dari prosesnya harus kita tunjukkan, dan kalau bisa proses ini ada di depan. Kalau sekarang tuh sudah nggak zaman lagi ya dapur itu ada di belakang ya. Sekarang tuh orang lebih suka dapurnya di depan, jadi kelihatan pada saat proses pembuatannya. Kita pun juga kontrol karyawan juga lebih mudah karena lebih disiplin dalam hal kebersihan, kerapian, karena dilihat oleh tamu, oleh pembeli. Kemudian yang kedua adalah proses ulek sambelnya. Kenapa juga harus ditunjukkan, ada pertunjukannya, supaya orang yang lihat proses ulek sambelnya itu tersugesti rasa pedasnya. Misalkan pada saat hari itu cabenya nggak terlalu pedas, tapi karena mereka melihat merahnya cabai, biji-bijinya cabai, minyaknya, ketika proses diulek itu tadi, digeprek itu tadi, orang jadi tersugesti, wah pedes nih. Itu fungsinya pertunjukan. Kemudian yang keempat adalah program penjualannya. Kita harus buat program penjualan yang menarik. Program penjualan yang pertama harus sesuai dengan kebutuhan market. Misalkan tadi ya, marketnya anak sekolah kan tadi, kayaknya enak, biasanya yang penasaran tuh anak sekolah.
Programnya ya kita buat undian smartphone 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, nggak perlu terlalu mahal, tapi yang penting itu judulnya smartphone lah, tapi jangan jelek-jelek ya, nanti dibully sama anak-anak yang zaman sekarang tuh, mereka kan tahu merek ya, yang sesuai dengan keuntungan bisnis kita. Kita buat program undian seperti itu. Kemudian kalau target marketnya adalah pecinta pedas, buat voucher makan gratis. Lah kalau dua-duanya gimana? Ya kasih dua-duanya. Orang akan milih nanti, mereka akan pilih voucher makan atau smartphone, lebih cocok yang mana merekanya. Jadi kita bisa jadiin satu kedua market ini tadi. Jadi voucher makan itu karena mereka pecinta pedas, senang makan pada dasarnya, dan kalau sudah pecinta pedas biasanya mereka secara ekonomi sudah jauh lebih mapan ya. Mereka mungkin umumnya mereka sudah berkeluarga, punya anak istri, punya keluarga, mereka cuma senang makan pedas, jadi nggak terlalu butuh smartphone. Jadi kita kasih sesuai dengan kebutuhan marketnya, programnya apa. Jangan sampai kita buat program penjualan, marketnya adalah anak sekolah sama pecinta pedas, kita kasih sembako hadiahnya, nggak nyambung. Jadi harus sesuai dengan target market potensial kita. Jadi ketika kita tahu target market kebutuhannya apa, itu yang kita jadikan adalah sebagai hadiahnya, sebagai hadiah dari program penjualannya. Terus kemudian program penjualan yang berikutnya adalah harus terbatas waktu dan jumlah. Terbatas waktu artinya kalau saran saya antara tanggal 25 akhir bulan sampai dengan tanggal 5 awal bulan. Kenapa? Karena itu waktunya orang lagi pegang banyak duit. Jadi waktunya orang gajian, kan ada yang gajian di akhir bulan di tanggal 25, dan tanggal 25 sampai tanggal 5 itu nanti orang masih pegang duit. Ada yang gajian awal bulan di tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, peluang produk kita terjual akan jauh lebih banyak karena orang lagi pegang uangnya. Terus kemudian yang kedua adalah terbatas jumlah. Terbatas jumlah kita kasih aja, bilang ke market kita pada saat promosi ya, maksimal satu orang hanya boleh beli 3 kali aja dalam satu hari. Itu kayaknya kepedean ya, tapi itu menarik banget untuk men-challenge orang supaya mempersepsikan, kok dibatasi 3, emang ada yang beli sampai 2 kali 3 kali. Orang akan berpersepsi, oh iya ada banyak yang butuh, makanya sampai dibatasin. Padahal ya mungkin umumnya orang beli sekali, maksimal 2 kali lah, balik mungkin kan ada yang kurang, tapi kita batasin sehari beli maksimal 3 kali, berarti 3 kupon undian dia dapatkan. Lalu kemudian ke selanjutnya kita harus pamerin terus. Yang pertama harus dipamerin ya, namanya bisnis tuh memang harus pamer, makanya ada pameran ya. Ya pameran aktivitas bisnisnya dari A sampai Z, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian pamerkan pembelinya, siapa aja yang sudah beli di sana. Lalu kemudian pamerkan program penjualannya, ada apa saja di bisnis kita itu. Program penjualannya ada apa aja. Pamerkan lewat sosial media secara konsisten. Boleh pakai influencer, boleh organik. Ngomong-ngomong, kalau organik bisa pakai program jasa Instagram manajemen saya ya. Bisa klik linknya ada di deskripsi. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah konsisten marketing. Jadi yang namanya bisnis kalau nggak pernah marketing, kalau nggak pernah jualan, ya gimana cara menjangkau pelanggan barunya? Karena pelanggan itu selalu naik umurnya dan habis akhirnya. Batas umur pelanggan itu selalu ada. Misalkan kalau di pet shop tuh biasanya umurnya antara 2 sampai 3 tahun. Habis itu peliharaannya mati, kalau nggak ada yang ganti baru ya dia stop beli di situ, misalnya seperti itu. Sama di ayam geprek juga sama juga. Misalkan si anak-anak ini mereka sudah naik, sudah keluar kota, hilang semuanya tadi pelanggannya, makanya tetap harus konsisten marketing terus. Ya marketingnya bisa offline bisa online ya, semuanya dijalanin aja untuk menjangkau pelanggan baru dan membuat program referensi untuk pelanggan lama. Jadi nggak harus kita sendiri. Referensinya apa? Boleh voucher, boleh hadiah, boleh menu khusus untuk pelanggan lama. Ketika mereka datang dan kita mengenalinya lewat membership itu, dia punya menu baru atau yang gratis, menu yang lain di tempat kita selain ayam geprek. Misalkan free minum atau
free apa, camilan apa, tempe, tahu, terserah. Jadi itu membuat pelanggan lama kita itu jadi lebih loyal sama bisnis kita. Saya rasa itu aja ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.